Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebetulnya saya ucapkan terima kasih karena sudah hadir di kelas saya dengan materi bela negara, esensi dan urgensi bela negara. Sebelumnya saya sudah meng-share di GCR mengenai materi dan juga PowerPoint yang nanti akan saya tampilkan juga. Kalian sudah memahami belum isi materi yang saya share di GCR? Materinya sedikit. Tapi sebelum kita membahas lagi ke materi pembelajaran hari ini, saya akan mengabsensi kalian siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir di pertemuan malam ini. Untuk absensi pertama, Ade Rizka, Adam Alayubi, Adam Alayubi ada tidak ya? Oke. Selanjutnya Hadi Sucipto. Ya udah nanti saya coba menghubungi dia kenapa tidak hadir di pertemuan malam ini. Selanjutnya Muhammad Nawawi, Siti Aisyah, dan yang terakhir Christine. Christina? Oke, terima kasih. Berarti untuk malam ini kita ada 5 orang peserta didik ya. 5 orang peserta di kelas esensi dan urgensi bela negara. Sebelum saya membahas, menurut kalian definisi bela negara itu seperti apa sih? Mungkin bisa dari Nawawi. Ya, benar. Benar yang kata Nawawi bilang, karena definisi bela negara itu bisa diartikan sebagai bentuk nyata kita atau rasa kecintaan kita kepada suatu negara atau kepada negara Indonesia. Tapi rasa cintanya dalam bentuk nyata, dalam bentuk implementasi sehari-hari. Mungkin segitu saja, nanti kita langsung masuk ke pembahasannya. Sekilas pembahasan sih. Untuk yang pertama, bela negara atau definisinya ialah merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Bela negara juga merupakan konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Jadi bisa diartikan bela negara juga sudah dibuatkan landasan undang-undangnya dan juga sudah didukung oleh para pejabat di pemerintah, baik itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dan sekarang bela negara juga dibagi menjadi 2 macam. Ada bela negara secara fisik dan ada negara secara non-fisik. Bela negara secara fisik, atau yang kita ketahui bahwa bela negara secara fisik ialah dengan angkat senjata ketika sedang terjadinya perang atau tidak kondusifnya di negara tersebut. Dan landasannya pun sudah diatur dalam undang-undang.
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Kita sudah tahu tugas utama dari Tentara Negara Indonesia ialah mempertahankan Indonesia dari ancaman luar. Ancaman luar seperti apa? Seperti serangan oleh negara luar kepada Indonesia untuk mengacaukan kedaulatan Indonesia. Dan itu sudah tentu jelas tugas dari Tentara Negara Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Dan suara kemiliteran. Halo, masih bisa didengar? Masih mendem? Oke, saya ulang lagi ya. Karena menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Jadi secara fisik berarti ada dua juga, masuk ke ranah TNI atau menjadi anggota TNI atau mengikuti dasar pelatihan kemiliteran. Lalu siapa saja sih di sini yang bisa mengikuti dasar pelatihan kemiliteran? Di Indonesia sendiri, kita sudah memiliki program dari pemerintah, yaitu Program Rakyat Terlatih atau RATIH, yang di dalamnya tentu berisi dasar-dasar kemiliteran, atau kita bisa sebut itu wajib militer, seperti yang ada di Korea Selatan dan juga di Korea Utara. Lalu siapa saja yang bisa mengikuti program ini? Antara lain resimen, mahasiswa atau menwa, perlawanan rakyat atau wanra, pertahanan sipil, hansip, organisasi kemasyarakatan pemuda, dan juga mitra babinsa. Di sini mungkin ada sedikit asing ya, kenapa hansip itu, ternyata hansip ada kepanjangannya itu, pertahanan sipil. Mungkin di teman-teman yang masih tinggal di daerah atau di pelosok masih mengenal tentang hansip. Hansip 11-12 dengan security, satpam, dan lain-lain. Dan ternyata hansip juga mendapatkan latihan dasar kemiliteran seperti mungkin bela diri, cara mempertahankan diri dia, memantau gerak-gerik orang asing, dan lain sebagainya. Di mahasiswa juga bisa menjadi atau mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Nanti mungkin lebih jelasnya teman-teman bisa searching di Google mengenai program pelatihan dasar kemiliteran. Dan yang kedua, bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik juga sudah diatur dalam undang-undang. Sama undang-undangnya, Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Artinya apa? Tanpa kita sadari, kita bayar pajak saja itu sudah termasuk bela negara. Kita membeli produk lokal itu juga termasuk bela negara. Bahkan hal-hal yang sekecil kita buang sampah pun masuk ke dalam bela negara. Lalu mungkin teman-teman bertanya, Pak, saya ingin menjadi polisi atau TNI, tetapi postur badan saya dan gigi saya atau ada hal-hal yang tidak bisa menjadikan saya sebagai TNI, apakah saya bisa tetap bela negara? Tentu saja bisa. Dengan cara apa? Mungkin teman-teman ada yang dari kecilnya suka bermain bola, bercita-cita menjadi guru, atau bercita-cita sebagai
dokter. Jadi dokter itu bela negara juga di bidang kesehatan atau pelayanan publik. Menjadi guru juga demikian, bela negara dalam hal pendidikan, menyiapkan generasi penerus bangsa sebagus mungkin. Menjadi atlet bahkan juga salah satu bela negara, mengharumkan nama negaranya di kancah internasional melalui olahraga. Dan ini ada cara diantaranya sebagai berikut untuk bela negara secara fisik. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan, baik melalui jalur formal dan non-formal. 2. Melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanamkan, memelihara, dan melestarikan. Keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Kelima, berperan aktif dalam ikut serta menanggulangi ancaman, terutama ancaman nir-militer, misalnya menjadi sukarelawan bencana banjir atau bencana longsor, gunung Merapi, dan sebagainya. Keenam, mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia atau tidak sesuai dengan Pancasila. Dan yang ketujuh, membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Ini poin terakhir, kita bayar pajak, kita bayar listrik dan sebagainya. Ternyata uang yang kita bayarkan itu mengalir untuk pembangunan negara kita. Berarti bela negara di sektor pembangunan kan. Oke, mungkin di segitu saya pemaparan sekilas materinya. Barangkali ada teman-teman yang masih belum paham tentang bela negara, bisa ditanyakan sekarang. Iya, coba mungkin ada pertanyaan mengenai bela negara. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ke sesi kuisis, sesi penutupan. Oke, teman-teman bisa mulai masuk ke kuisis. Iya, kode gamenya 120.299. Baru satu orang. Iya, sudah. Baru satu orang. Ditunggu yang lainnya.
2 orang. Bagaimana yang lainnya? Mbak Christine, Adam, sudah 3 orang. 1 orang lagi. Oke, nampaknya kita mulai saja ya kuisisnya untuk mempercepat waktu. Oke, siap. Mulai. Oke, ada Rizka. Rizka masih yang pertama. Iya, tidak apa-apa. Iya, Siti Aisyah. Pertama masih ada Rizka. Oh iya, tidak apa-apa, Christine. Nanti ada tugas tambahan untuk yang tidak mengikuti kuisis. Peringkat pertama masih ada Rizka. Kalau sudah, bilang ya. Oke, ada Rizka, benar 4. Muhammad Nawawi, Adam, sudah? Jadi iya, emang jadi karena COVID, kegiatan belajar mengajar pun terganggu. Pastinya banyak-banyak faktor yang mengganggu kita. Kayak posisi kedua Muhammad Nawawi, sudah. Berarti sudah semua ya. Yang pertama Rizka, kedua Muhammad Nawawi, dan terakhir Adam. Dan untuk kalian yang tidak ikut kuisis, nanti saya share lagi tugas tambahan untuk kalian. Dan teruntuk yang sudah mengikuti kuisis, saya ucapkan terima kasih. Besok nilai kalian sudah keluar di kuisis. Menurut saya sekian dari pembahasan malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat. Jangan sampai menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh iya, kenapa?
Tugas individu kerjakan saja, batasnya besok besok terakhir jam 12 sudah mengumpulkan semua. Ada pertanyaan lagi? Iya, benar. Saya tunggu pengumuman dari kalian. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.